Pulang dari peperangan, suasana hati umat Islam dipenuhi kebanggaan dan rasa syukur atas kemenangan yang diraih. Namun, di balik kegembiraan itu, tersembunyi sebuah fitnah besar yang menghancurkan kehormatan seseorang yang sangat mulia. Kisah ini adalah kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, yang harus menghadapi ujian berat, berjuang dengan sabar menghadapi penghinaan dan fitnah yang sangat menyakitkan. Di tengah perjalanan pulang dari perang, Aisyah yang turut serta berdasarkan undian yang diadakan oleh Rasulullah untuk memilih siapa di antara istri-istrinya yang akan ikut, merasakan keletihan yang sangat. Rombongan kaum muslimin berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat sejenak. Aisyah yang merasa perlu untuk keluar dari haudaj kereta kecil yang digunakan untuk menunggangi unta, berjalan menjauh untuk buang hajat. Tanpa disadari, kalung yang dipinjamnya dari saudara perempuannya terjatuh di tanah. Mencari kalung itu, Aisyah kembali ke tempat semula, namun ketika ia tiba, rombongan sudah melanjutkan perjalanan, tanpa menyadari bahwa Aisyah tidak ada di dalam haudaj mereka. Dengan langkah tergesa-gesa, Aisyah berlari mengejar rombongan yang sudah jauh meninggalkan tempat itu. Namun tak ada seorang pun yang tampak di horizon. Hatinya gelisah, namun ia menenangkan diri dan duduk di bawah pohon besar, berharap mereka akan sadar dan kembali mencarinya. Mata Aisyah terasa berat, dan dengan kelelahan yang luar biasa, ia tertidur. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa saat itu, hidupnya akan berubah selamanya. Saat itulah seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal, yang tertinggal dari rombongan, sedang dalam perjalanan pulang. Hatinya terkejut dan gundah ketika melihat sosok seorang wanita di tengah kesendirian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah. Teriaknya begitu mendapati Aisyah seorang diri. Aisyah terbangun, matanya masih berair akibat kelelahan yang luar biasa. Namun, tak ada waktu untuk bertanya atau berbicara lebih jauh. Sofwan, dengan hati yang penuh kebingungan dan empati, menundukkan hewan tunggangannya, mempersilahkan Aisyah untuk menaiki dan membawanya kembali ke Madinah. Perjalanan yang sunyi itu terasa lama, namun akhirnya mereka tiba di Madinah. Namun betapa terkejutnya Aisyah ketika ia melihat wajah-wajah orang yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak biasa. Tanpa diketahui olehnya, fitnah sudah menyebar luas. Beberapa orang mulai berbisik, menyebarkan cerita yang tak berdasar, bahwa Aisyah telah berbuat sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh istri Rasulullah. Kabar buruk itu segera sampai ke telinga Rasulullah. Hati beliau berat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, sementara Aisyah yang sakit, menderita demam sejak kepulangannya, hanya bisa terbaring lemah. Beliau yang biasanya penuh perhatian dan kasih sayang kepada Aisyah, kini tampak sangat berbeda. Aisyah merasakan adanya perubahan dalam sikap Rasulullah. Keadaan hatinya semakin terperosok dalam kesedihan yang mendalam, namun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, kaum munafik mulai menyebarkan fitnah mereka dengan lebih gencar. Mereka ingin menghancurkan kehormatan keluarga Rasulullah, merusak ikatan yang ada di antara umat Islam. Semua mata tertuju pada Aisyah, dan bahkan beberapa sahabat mulai terpengaruh oleh kabar dusta tersebut. Ali bin Thalib, sahabat yang penuh bijaksana, memberikan saran yang sangat berat bagi Rasulullah. Ya Rasulullah, jika kamu merasa perlu, kamu bisa menceraikan Aisyah, karena hati umat Islam sudah mulai terbagi. Namun Usama bin Zaid dan beberapa sahabat lainnya bersikeras agar Rasulullah tidak terpengaruh oleh fitnah tersebut dan tetap mempercayai Aisyah. Mereka berusaha memberi nasihat kepada Rasulullah agar tetap bertahan dengan keyakinan bahwa Aisyah adalah wanita yang penuh kehormatan. Dalam keheningan malam yang panjang, Aisyah merasakan betapa beratnya beban yang ia tanggung. Setiap malam ia menangis tanpa bisa tidur, merasa seolah seluruh dunia menekan hatinya. Aisyah berdoa kepada Allah dengan penuh harap, memohon agar fitnah ini segera berakhir dan agar kehormatan Rasulullah terjaga. Ia memohon kepada Allah agar memberikan kejelasan atas tuduhan yang tak berdasar ini. Dan di tengah kesulitan itu, sebuah berita datang dari Ummu Mistah. Dengan mata yang merah, ia datang dan memberitahu Aisyah bahwa semuanya adalah fitnah belaka. Allah telah memberikan wahyu kepada Rasulullah
mengabarkan bahwa Aisyah tidak bersalah. Ayat-ayat yang turun dari langit itu menjelaskan dengan jelas bahwa Aisyah bebas dari segala tuduhan dan bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu akan menerima balasan yang setimpal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar." Al-Quran Surah An-Nur ayat 11. Betapa leganya hati Aisyah mendengar wahyu ini, namun kebahagiaan itu tidak datang begitu saja, tanpa perasaan yang sangat dalam. Rasulullah segera menyampaikan wahyu ini kepada Aisyah. Saat itu Aisyah menundukkan wajahnya, menahan tangis haru yang begitu dalam. Ia merasa seluruh beban yang selama ini menimpanya seolah terangkat dalam sekejap, namun ia tetap merasa bahwa ia telah melalui ujian yang begitu berat dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah memenuhi hatinya. Namun, meski Aisyah telah dibebaskan dari tuduhan itu, perasaan sakit dan perih yang disebabkan oleh fitnah tersebut tidak bisa begitu saja hilang. Rasulullah segera mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan fitnah itu. Beberapa di antaranya, termasuk Mistah bin Usadsah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy, diberikan hukuman cambuk sebagai had hukuman yang ditetapkan dalam syariat karena menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Drama hadisul ifki ini berakhir dengan kebebasan Aisyah dari fitnah yang sangat kejam. Namun, perasaan sedih dan pilu itu tetap mengiringi perjalanan hidup Aisyah, seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah, yang harus menghadapi ujian yang luar biasa berat demi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, serta menjaga martabat keluarga Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.